Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya dan kali ini kita ketemu di chapter 11. Yuk kita simak sama-sama ya terkait branding strategis. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang branding strategi adalah sesuatu hal yang begitu krusial di dalam sebuah perusahaan. Karena dari branding ini sendiri, perusahaan itu bisa berkomunikasi dengan konsumen, produk dan pelayanannya itu sebenarnya seperti apa sih, untuk segmen mana. Kemudian mereka juga bisa mengorganize value yang ada pada suatu produk ataupun layanan perusahaan melalui brand tersebut. Ada dua tools penting di dalam branding strategi ya. Yang pertama adalah the brand product matrix, yang kedua adalah the brand hierarchy yang mengkarakteristikkan atau dia mendetailkan adanya hubungan antara brand dengan produk-produk dalam sebuah perusahaan. Branding strategi juga disebut dengan brand arsitektur. Mungkin dari kalian ada yang ngerti maksudnya gimana? Ya, jadi ya teman-teman, dalam satu perusahaan terkadang mereka tuh mempunyai lebih dari satu produk. Nah, produknya ini macam-macam. Ada yang setiap produknya ini diberi brand sendiri-sendiri, seperti misalnya Unilever. Unilever itu adalah parent brandnya, jadi brand induknya. Dia punya produk seperti misalnya Sunsilk, kemudian produk-produk yang lain seperti sabun gitu kan. Masing-masing dari produknya itu mempunyai brand sendiri-sendiri. Dan juga tentu saja pangsa pasar yang berbeda. Nah, branding strategi itu teman-teman merefleksikan bermacam-macam elemen brand yang bisa diaplikasikan pada produk yang berbeda yang dijual oleh perusahaan. Nah, nanti kita akan kulik satu persatu ya, strategi-strategi brand yang biasanya diadopsi oleh perusahaan itu apa aja dan juga contoh-contohnya. Brand arsitektur ini adalah sesuatu hal yang sangat penting teman-teman bagi perusahaan ya. Karena melalui brand arsitektur yang baik, perusahaan itu akan lebih bisa untuk meningkatkan pemahaman dan mengkomunikasikan kepada konsumen mengenai karakteristik dan juga perbedaan dari masing-masing produk yang dimilikinya. Selain itu juga bisa memotivasi konsumen untuk melakukan pembelian lagi dan lagi. Dan ketika perusahaan ini mengeluarkan satu produk baru atau brand yang baru, maka konsumen ini termotivasi untuk mencoba. Nah, tadi saya jelasin kalau ada dua tools yang penting di dalam strategic brand ya. Salah satunya adalah brand product matrix. Nah, dari brand product matrix ini teman-teman, perusahaan akan bisa melihat dengan lebih spesifik hubungan antara produk dengan brandnya. Nanti dari sini perusahaan baru bisa memutuskan kira-kira mereka itu mau pakai strategi yang mana. Mau pakai produk line, product mix, atau brand mix. Produk line itu merupakan satu strategi branding di mana perusahaan ini ceritanya ya punya satu brand yang besar, kemudian mereka mempunyai banyak sekali produk-produk yang lain, namun tetap menggunakan satu brand besar tersebut. Dan produk-produk yang dikeluarkan ini teman-teman mempunyai kategori yang hampir sama atau closely related. Misalnya saja Body Shop. Body Shop adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang kosmetik, perawatan tubuh, wajah ya. Nah, mereka ini mengeluarkan produk yang banyak banget ya, teman-teman. Mulai dari kosmetik wajah, pelembab, kemudian hand body, body butter ya, sabun juga ada. Tapi semuanya berfokus untuk perawatan kulit. Nah, ini yang dimaksud dengan product line. Jadi produknya banyak dengan kategori yang sama, closely related dengan menggunakan satu brand yang sama. Yang kedua adalah product mix atau product assortment. Nah, ini merupakan strategi di mana perusahaan ini mempunyai banyak sekali produk-produk sama seperti produk lain tadi, tetapi produk-produknya itu terdiri dari dua ya. Jadi ada produk utama, ada produk yang cuma side aja, jadi cuma pelengkap saja. Kayak misalnya Harley Davidson. Harley Davidson itu berfokus pada moge kan sebenarnya, tapi akhirnya dia juga mengeluarkan produk-produk sampingan seperti aksesoris, dompet, sabuk, gantungan kunci, dan masih banyak lagi. Selain itu juga ambil contoh perusahaan maskapai deh teman-teman. Perusahaan maskapai itu kan berfokusnya pada pelayanan jasa transportasi udara ya. Tapi mereka juga mengeluarkan produk-produk sampingan seperti misalnya aksesoris pesawat ya dengan brandnya Garuda atau brandnya maskapainya. Kemudian juga mengeluarkan produk-produk kayak lipstick, kemudian pasmina dengan brandingnya mereka. Nah, itu namanya adalah product mix. Yang terakhir adalah brand mix.
brand mix atau brand assortment. Jadi ini perusahaan mempunyai banyak produk, tapi setiap produknya ini teman-teman diberi brand sendiri-sendiri. Jadi ada brand induk, ada brand anak-anaknya gitu. Seperti apa yang dilakukan oleh Unilever. Unilever itu kan mempunyai produk yang macam-macam ya, mulai dari kepala sampai ke kaki. Shampoo-nya aja ada Clear, ada Sunsilk. Terus sabunnya juga ada macam-macam ya. Kemudian contohnya lagi yang menggunakan strategi brand mix itu seperti Mayora. Mayora itu juga begitu, sama, mempunyai produk yang banyak, variatif, dengan target yang berbeda-beda juga, dengan brand yang terpisah-pisah juga, sendiri-sendiri ya kan. Astor terpisah-pisah, wafer terpisah-pisah sendiri ya. Minuman juga ada beberapa kategori tersendiri dengan target market yang berbeda. Nah, itulah brand mix. Keuntungannya apa kira-kira? Jadi ini memang ada keuntungan dan kelebihannya sendiri ya teman-teman. Kalau perusahaan itu menggunakan product line atau strategi product mix ya, tentu saja mereka akan lebih efisien dari segi biaya marketing. Tetapi kalau mereka menggunakan strategi brand mix, di mana setiap produk mempunyai brand sendiri-sendiri, mereka tentu saja akan lebih besar di biaya marketing, karena masing-masing brand membutuhkan pengembangan sendiri-sendiri. Selain itu teman-teman, untuk perusahaan yang menggunakan strategi brand mix, ketika salah satu brand mereka itu mempunyai reputasi buruk pada mata konsumennya, itu tidak akan merusak brand-brand yang lain. Tetapi kalau mereka menggunakan strategi product line ataupun product mix, tentunya kalau salah satu produknya itu punya pelayanan yang buruk di mata konsumen, maka akan berpengaruh pada produk-produk yang lain karena brandnya satu. Nah, brand mix itu teman-teman biasanya dikenal juga dengan brand portofolio ya. Jadi perusahaan itu mempunyai banyak produk dengan brandnya masing-masing, dengan segmen pasarnya masing-masing. Tujuannya memang adalah untuk bisa memaksimalisasi jangkauan pasar dari suatu perusahaan atau suatu brand tertentu. Ini adalah contoh brand portofolio dari Ford ya teman-teman. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang merupakan divisi dari Ford. Ada beberapa yang memang diakuisisi oleh Ford, dibeli sahamnya, sehingga menjadi bagian dari Ford. Kalau kita berbicara tentang besar kecilnya skala produk yang dimiliki oleh suatu perusahaan dengan anakan-anakan brandnya, maka kita berbicara tentang brand hierarki gitu ya. Jadi dari brand hierarki ini kita bisa tahu lebih spesifik besar kecilnya sebuah perusahaan. Dilihat dari brandnya, dilihat dari produk-produk yang dimiliki di bawahnya. Ini adalah contoh brand hierarki dari Toyota ya. Jadi Toyota adalah suatu brand corporate atau parent brandnya. Dia mempunyai beberapa subbisnis dengan brand yang sama, tetap menggunakan Toyota. Dan kemudian Toyota ini menjadi umbrella atau payung bagi tipe-tipe mobilnya. Jadi ada Corolla, Camry, Avalon, Celica, Eco, Matrix, MR2 Spider, Prius. Dan beberapa brand-brand ini seperti Corolla, Camry, Avalon, Celica itu dipecah lagi berdasarkan dengan tipenya atau dikenal dengan modifier. Jadi tetap menggunakan parent brand tapi disertai dengan spesifikasi tertentu untuk menamai tipe-tipenya. Contoh lagi ini adalah brand hierarki dari General Motors. Jadi yang menjadi corporate brand itu adalah General Motors teman-teman sebagai parent brandnya. Nah kebetulan General Motors ini juga mempunyai produk-produk yang lain, yaitu mobil yang bergerak di bidang otomotif. Salah satunya adalah Buick. Ini adalah salah satu otomotif dari Amerika Serikat ya, yang ada di bawah divisinya General Motors. Nah, family brand ini sendiri juga pasti mempunyai produk-produk yang lain. Jadi dia tidak hanya mempunyai produk yang menggunakan brandnya, parent brandnya itu sendiri, tapi dia juga mempunyai produk yang mempunyai brand sendiri. Yang selanjutnya adalah individual brand. Individual brand ini adalah strategi di mana suatu perusahaan ini mempunyai satu brand untuk satu produk. Kayak misalnya aja Park Avenue, ini adalah satu produsen parfum, hanya fokus di parfum saja. Lalu bisa juga kita belajar dari produk-produknya Unilever ya. Untuk shampoo kan ada Sunsilk, ada Clear. Nah Sunsilk dan Clear ini adalah individual brand. Jadi mereka tidak memproduksi yang lain sebagai hasil anakan dari Sunsilk, hasil anakan dari Clear gitu ya. Jadi yang diproduksi ya udah cuma shampoo aja.
Jadi, untuk individual brand ini, brandnya berdiri sendiri teman-teman, hanya untuk produk itu saja. Yang selanjutnya adalah modifier. Modifier seperti yang tadi udah saya jelasin. Jadi ini produknya itu menggunakan brand dari parent brandnya, tetapi dipecah-pecah lagi berdasarkan dengan itemnya, berdasarkan tipenya, untuk membedakan tipe. Kebanyakan sih dipakai untuk produk-produk telekomunikasi, telepon gitu ya, seperti halnya Samsung. Samsung itu kan dia ngeluarinnya macam-macam produknya dengan spesifikasinya masing-masing, terus diberi kode misalnya Samsung seri A20, Samsung seri S10 dan seterusnya. Oke teman-teman, selesai juga pembahasan kita tentang chapter 11 ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa untuk ngecek deskripsi dari tugas chapter 11 di chat grup ya teman-teman. Seperti biasa, ada di saluran chapter 11 dan nanti diupload juga minggu depan di saluran tersebut. Oke, see you on the next video. Sehat selalu, Tuhan memberkati.